Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Francisco Da Vinci, Zakia Husna, Kairunisa Putri, Ervina Desnia, dan Ardi Apriansa. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu mendeskripsikan hukum Newton tentang gaya gravitasi, medan gravitasi, kecepatan dan periode orbit satelit. Yang kedua, menjelaskan pengaruh medan gravitasi terhadap gerak planet. Yang ketiga, menyajikan data serta informasi mengenai satelit buatan yang mengorbit bumi dan permasalahan yang ditimbulkan, dan menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan percobaan dan diskusi. Poin materi yang pertama, pengertian gaya gravitasi. Yang kedua, kuat medan gravitasi. Yang ketiga, bunyi hukum Kepler 123. Yang keempat, energi potensial gravitasi. Yang kelima, percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Dan yang keenam, kecepatan dan periode orbit satelit. Yang pertama, pengertian gaya gravitasi Newton. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju ke pusat bumi. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Hukum ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli fisika bernama Isaac Newton. Newton berhasil menemukan jawaban mengapa benda yang dilemparkan ke udara akan jatuh kembali ke tanah saat dia melihat buah apel jatuh dari pohon. Setiap massa menarik massa yang lain dengan gaya segaris yang menghubungkan kedua ini, kuadrat inti massa. Gaya tarik yang terjadi besarnya berbanding lurus dengan perkalian dari kedua massa, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua titik massa tersebut. Rumusnya F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. F adalah gaya tarik antara dua benda, G adalah konstanta gravitasi, R adalah jarak antara kedua benda. Yang kedua, kuat medan gravitasi. Pengertian medan gravitasi adalah daerah di sekitar benda tertentu yang masih dipengaruhi gaya gravitasi. Dengan kata lain, medan gravitasi merupakan ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Pengertian kuat medan gravitasi adalah besar gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Kuat medan gravitasi atau G pada titik apapun dalam suatu ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi atau F per satuan massa di bermassa uji atau M. Kuat medan gravitasi disebut pula sebagai percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi merupakan besaran vektor. Apabila suatu benda dipengaruhi gaya gravitasi beberapa benda lain, besarnya kuat medan gravitasi yang dialami benda itu merupakan resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja pada benda itu. Yang ketiga, bunyi hukum Kepler. 1. Hukum 1 Kepler. Bunyi hukum 1 Kepler menyatakan semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari berada pada salah satu titik fokus elips. 2. Hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler menyatakan suatu gerak edar planet mengitari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Berdasarkan hukum ini, pada saat jarak planet ke matahari dekat, maka gerak edar planet juga semakin cepat. Luas bidang edar dan waktu tempuhnya sama dengan saat planet beredar lebih jauh jaraknya dari matahari. 3. Hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menyatakan perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3. Jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Dari hukum ini ditentukan rumus persamaannya. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. T1 periode revolusi planet 1, T2 periode revolusi planet 2. R1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, R2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Yang keempat, energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi.
Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa benda yang diam namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. Contohnya, bola yang sedang dilemparkan oleh badut pasti akan jatuh ke tanah, tidak akan melayang di udara. 5. Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda akibat gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi tidak lain merupakan berat benda, yaitu besarnya gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Jika massa bumi M dengan jari-jari R, maka besarnya gaya gravitasi bumi pada benda yang bermassa M dirumuskan sebagai berikut. G. Percepatan gravitasi. M. Massa bumi. R. Jari-jari bumi. G. Konstanta gravitasi. 6. Kecepatan dan periode orbit satelit. Umumnya planet ataupun satelit alami adalah kecepatan di mana benda-benda langit berputar mengelilingi sistem pusat massa, khususnya di sekeliling badan yang lebih pasif. Jika sebuah satelit bermassa M mengelilingi planet bermassa M dengan jari-jari orbit R dan dengan mengasumsikan lintasannya berupa lingkaran, maka berlaku, dan karena tidak ada interaksi gaya selain gaya gravitasi, maka persamaan 2 berlaku untuk planet yang mengitari matahari bermassa M dan jari-jari orbit. 7. Penerapan atau aplikasi gravitasi Newton. Aplikasi hukum gravitasi Newton sering digunakan untuk menghitung massa bumi, massa matahari, kecepatan satelit, dan lain sebagainya. Sebelum hukum gravitasi ditemukan oleh Newton, data-data tentang gerakan bulan dan planet-planet telah banyak dikumpulkan oleh para ilmuwan. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, data-data tersebut digunakan untuk menghitung besaran lain tentang benda ruang angkasa yang tidak mungkin diukur dalam laboratorium. Pernahkah kamu main tenis dan mencoba melemparkan bolanya setinggi-tingginya? Meski kita sudah melempar sekuat tenaga berharap bisa melesat setinggi-tingginya, bola tersebut tidak melayang-layang atau bahkan hilang di telan langit. Namun yang terjadi adalah justru jatuh ke bawah lagi. Kita juga pasti sering mengamati pohon apel di musim berbuahnya. Ketika pagi hari, buahnya telah banyak berserakan di bawah pohon. Tidak ada yang melayang ke sana kemari. Pernah dengar kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Karena kalau jatuh, ya jatuhnya pasti ke arah bawah pohon saja lah ya. Nah, jadi penasaran kan? Sebenarnya mengapa sih semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah lagi? Dan mengapa semua benda jika terjatuh arahnya pasti ke bawah? Bumi kita merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula yang dapat menarik segala benda yang berada di dekatnya. Oleh karena itulah, walaupun kita berada di bagian bawah bola bumi, kita tidak akan jatuh karena ada gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bola bumi. Gravitasi bumi ialah gaya yang disebabkan gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang ada di sekitar bumi selalu tertarik menuju bumi. Kekuatan gaya gravitasi bumi terhadap benda dipengaruhi oleh jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak benda dari pusat bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Misalkan saja astronot. Ketika astronot telah berada di luar angkasa, maka astronot akan terasa lebih ringan dan melayang-layang. Hal ini dikarenakan tidak ada gaya gravitasi bumi yang berpengaruh padanya. Karena jarak astronot terhadap pusat bumi sudah sangat jauh, sehingga mereka tidak memiliki berat dan dapat melayang-layang. Berbeda dengan benda yang berada dekat dengan permukaan bumi. Benda yang dekat dengan permukaan bumi akan memiliki berat dan apabila jatuh, maka gerak jatuh benda tersebut semakin cepat apabila benda telah mendekati tanah. Dan setelah benda berada di tanah, maka benda tersebut akan tetap berada di tempatnya karena gaya gravitasi tetap bekerja. Kira-kira bagaimana ya jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi?
Sudah tentu kita akan melayang-layang karena kita tidak memiliki berat. Batu-batu, semua makhluk hidup akan berterbangan seperti halnya balon gas yang terus menuju angkasa. Bahkan, lautan juga akan mengering karena air dengan mudah menghilang ke angkasa. Ngeri kan? Bersyukurlah karena bumi memiliki gravitasi, sehingga segala aktivitas kehidupan di bumi dapat berjalan dengan normal. 5 contoh soal gaya gravitasi Newton. Soal nomor 1, 2 buah bola besi masanya 40 kg dan 10 kg terpisah sejauh 2 meter. Besarnya gaya gravitasi antara kedua bola tersebut adalah: diketahui massa benda pertama atau M1 adalah 40 kg, massa benda kedua atau M2 adalah 10 kg, jarak antara benda atau R adalah 2 meter. Yang ditanya adalah gaya gravitasi atau F. Penyelesaian, kita menggunakan rumus F sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya gravitasi Newton, G adalah konstanta gravitasi Newton, M1 massa benda 1, M2 massa benda 2, dibagi dengan R kuadrat yang merupakan jarak antara benda tersebut. Selanjutnya itu merupakan konstanta gravitasi yang nilainya adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 40 dikali 10 per 2 kuadrat. 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 400 per 4. 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 100. 6,67 dikali 10 pangkat min 9 Newton. Lanjut ke nomor 2. Percepatan gravitasi di bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Jika jari-jari bumi adalah R, maka percepatan gravitasi di suatu tempat dengan ketinggian R dari permukaan bumi adalah: diketahui percepatan gravitasi bumi atau G adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah percepatan gravitasi pada ketinggian R. Penyelesaian, kita menggunakan perbandingan gravitasi yaitu G1 per G2 sama dengan Gm per R1 kuadrat per Gm per R2 kuadrat. Selanjutnya G1 adalah 10 meter per second kuadrat, jadi 10 per G2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. 10 per G2 sama dengan R tambah R kuadrat per R kuadrat. 10 per G2 sama dengan 2R kuadrat per R kuadrat. 10 per G2 sama dengan 4 kali R kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya dicoret menjadi 10 per G2 sama dengan 4 per 1. Terus dikali silang. 4 kali G2 sama dengan 10. G2 sama dengan 10 per 4. Jadi G2 sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Pertanyaan nomor 3. Sebuah bola besi di permukaan bumi beratnya 60 Newton. Berapakah berat bola besi tersebut jika berada pada ketinggian R dari permukaan bumi? Diketahui berat bola di bumi adalah 60 Newton. Yang ditanya adalah berat bola pada ketinggian R. Penyelesaian, kita menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan G M1 M2 per R1 kuadrat per G M1 M2 per R2 kuadrat. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan R tambah R kuadrat per R kuadrat. 60 per F2 sama dengan 4R kuadrat per R kuadrat. 60 per F2 sama dengan 4 per 1. Terus kita kalikan silang. 4 kali F2 sama dengan 60. Maka F2-nya sama dengan 60 per 4. F2-nya sama dengan 15 Newton. Lanjut ke soal nomor 4. Periode revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun. Apabila jari-jari lintasan sebuah planet dalam mengelilingi matahari adalah 4 kali jari-jari lintasan bumi mengelilingi matahari, maka periode revolusi planet tersebut adalah: diketahui periode revolusi bumi atau T1 adalah 1 tahun. Jari-jari lintasan planet atau R2 adalah 4 kali jari-jari lintasan bumi atau 4R1. Yang ditanya adalah periode revolusi planet atau T2. Penyelesaian, kita menggunakan rumus
T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. 1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per 4 R1 pangkat 3. 1 per T2 kuadrat sama dengan 1 per 4 kali 1 pangkat 3. 1 per T2 kuadrat sama dengan 1 per 4 pangkat 3. 1 per T2 kuadrat sama dengan 1 per 6, 4. T2 kuadrat sama dengan 6, 4. Terus dikali silang. T2 sama dengan akar 6, 4. Sehingga T2 sama dengan 8. Lanjut ke soal nomor 5. Mobil-mobilan bermasa 2 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Diketahui masanya atau M adalah 2 kg. Percepatannya atau A adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gaya atau F. Kita menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. F adalah resultan gaya, M adalah massa, A adalah percepatannya. Maka F sama dengan M dikali A, F sama dengan 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat. F sama dengan 20 Newton. Jadi kesimpulannya, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi pada semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Semakin besar massa yang dimiliki benda, maka semakin besar gaya gravitasi yang dihasilkan. Timbulnya gravitasi karena massa sebuah benda yang memberikan gaya tarik pada benda yang memiliki massa. Gravitasi memiliki sifat yang universal atau berlaku pada semua benda yang ada di alam semesta. Gravitasi menyebabkan gaya tarik antara seluruh partikel yang memiliki massa sehingga mengikuti gravitasi. Contoh, bukti gaya gravitasi yaitu manusia bisa lompat dan kembali ke tanah. Di Mars, saat melompat, mungkin kamu akan meleset keluar angkasa, melayang-layang, dan sulit menyentuh tanah. Sekian presentasi kami dari kelompok 6 tentang gaya gravitasi Newton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.